لا إله إلا الله. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sam ya Syekh Arif. Sam itu biasanya sami, yaitu iqra, sebut nama Allah gitu ya. Fadhal. Bisa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Tenang, jangan dipukul, tenang aja. Udah. Tes. Belum bisa itu? Tes. Baik. Langsung aja, lanjut. Fadhal. Allahumma fir lana wa liwalidina wa lil masyayikhina wa lil jami'il muslimina wal muslimati amin. Amin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa an aliyin radhiyallahu anhu annahu qala law kana ad-dinu bil ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala adh-dhahiri khuffaihi akhrajahu Abu Dawud wa bi isnadin hasanin. Terjemah ada? Terjemah? Halaman 48. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian bawah khuf lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas kedua khufnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Baik, ahsan. Qala Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi." Seandainya ad-din, maksud dari din di sini ahkamul Islam. Seandainya hukum-hukum Islam itu bir-ra'yi, yaitu bir-ra'yi dengan pandangan ya, pendapat min ghairi nadharin ila syara' ya, tanpa mempertimbangkan dalil syar'i. Seandainya hukum-hukum Islam itu terbentuk tanpa melihat ke dalil, maka dan hanya sebatas ra'i, yaitu pandangan manusia belaka, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah. Niscaya bagian bawah khuf lebih berhak diusap daripada bagian atasnya. Ya, karena bagi sebagian orang yang lebih layak untuk ditanzif, dibersihkan adalah bagian bawah. Itu loh. Ya. Karena bagian bawah itu nempel padanya al-aqdhar wan najasat, kotoran-kotoran dan yang najis-najis. Maka kenapa enggak yang bagian bawahnya aja, kok malah bagian atas saja gitu kan? Namun yang wajib adalah taqdimun naqlis sahih ala al-aql al-mujarrad,
Yang wajib adalah taqdimun naqli sahih ala al-aqli al-mujarrad. Yang sahih adalah mendahulukan dalil naqli yang sahih seperti Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang tidak dhaif sanadnya atau matannya, dibandingkan dengan al-aqli al-mujarrad, dibandingkan dengan pure logika. Apakah mungkin logika itu bertabrakan dengan naqli? Yang sahih adalah tidak. Logika tidak akan bertentangan dengan dalil. Uskut ya putra. Ikin uskut. Jadi logika dengan dalil itu tidak pernah bertentangan sebenarnya. Karena logika atau al-aql as-salim, logika yang selamat, itu adalah logika yang menerapkan al-qabul wa taslim lin naql. Logika yang selamat adalah logika yang menerima dan berserah pada dalil syar'i. Kalau misalnya terjadi pada logika kita ketidakcocokan terhadap salah satu dari dalil syar'i dalam satu hadis atau satu ayat, maka yang muttaham di sini, yang tertuduh bukanlah dalil. Yang tertuduh adalah akal. Karena akal ini tabi'un lid dalil. Akal itu mengikuti dalil, bukan dalil yang harus mengikuti akal. Betul, akal itu punya fungsi diantaranya untuk mencerna dan memahami maksud dari dalil, yang kadang-kadang pemahaman akal itu salah. Tetapi itu bukan berarti bahwasanya akal lah yang menjadi mizan dan barometer untuk keabsahan dalil. Ya, untuk keabsahan atau kebenaran dalil, karena dalil secara zat, Al-Quran dan Sunnah itu secara zat pasti mutlak benar. Hanya saja kebenaran itu kadang-kadang kurang difahami oleh akal atau tidak diterima oleh akal disebabkan materi atau disebabkan sikap qabul dan taslim ini hilang. Makanya orang-orang yang paling anti dengan dalil itu orang liberal, aqlaniyun, orang-orang yang ultra rasionalis. Di antaranya Mu'tazilah itu banyak mementahkan dalil-dalil yang mereka anggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan akal mereka. Dan ini manhaj yang batil. Dan Ali bin Abi Thalib dalam rangka ini, dalam pembicaraan ini, dalam rangka meninggikan peran dalil, ya, untuk hukum syar'i. Karena kalau misalnya hukum syar'i itu berdasarkan murni logika belaka, maka semestinya pembersihan itu dilakukan untuk asfal, yaitu bagian bawahnya sepatu, khuf. Karena apa? Bagian bawahnya itu akan memungkinkan padanya apa? Tertempel kotoran atau najis. Begitu. Tapi ternyata yang bagian atasnya yang diusap. Itu pun diusap saja, bukan dicuci, gitu loh. Taib. Itu walaupun secara logika pun sebenarnya sahih dalil itu, bahwasanya yang aula, yang lebih afdal sebenarnya adalah mengusap bagian atas saja. Kenapa? Karena al-masah, bedakan antara masah dengan ghusl, ikhwan. Masah dengan ghusl, masah itu bukan dalam rangka tanzif, sementara ghusl itu dalam rangka tanzif. Iya, masah itu bukan dalam rangka membersihkan. Adapun ghusl itu ditujukan membersihkan. Itu bedanya, ikhwan. Masah kan cuma gini, masah gini doang, dah selesai. Itu kan enggak bermaksud membersihkan. Ya. Jadi masah dalam rangka apa? Tanzif. Masah bukan dalam rangka tanzif. Di sini masah al-khuffain, mengusap di atas khuf, itu bukan dalam rangka membersihkan, tapi dalam rangka ta'abbud, yaitu murni beribadah, bercontoh pada dalil syar'i, dah itu. Ya. Nah, kalau misalnya masah
masah atau mengusap bagian bawah khuf itu kira-kira bakal menambah kotor atau bakal membersihkan? Menambah kotor dan tidak membersihkan. Nah, enggak. Kan namanya masak kan cuma sekali oles gitu aja. Dan itu pun ada sisi basahnya. Sekali oles bagian bawah sepatu ada sisi basahnya. Karena olesan kita, kira-kira debu dan kotoran makin nempel enggak? Ya, makin nempel. Maka kalau dilihat, dipertimbangkan dengan logika, ternyata lebih matching pakai dalil gitu loh. Ini bukan berarti dalam rangka membantah perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib hanya menyatakan kalau pakai logika belaka tanpa pikir panjang, maka mestinya dari bawah asfal bukan dari a'la al-khuf, ya. Begitu. Ini hadis atau perkataan Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang pertanyaan ikhwan. Di sini kan perkataan Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ya, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah." Wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala zahiri khuffaihi. Nah, ini ada dua kalimat ikhwan. Ada dua kalimat. Kalimat pertama, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah." Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, "Wa laqad ra'aitu" atau "wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala zahiri khuffaihi." Dua kalimat. Seandainya dipotong ini dua kalimat. Kalimat pertama, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la." Kalimat pertama ini kalau dipotong, maka dia akan dinamakan hadis mauquf. Hadis mauquf yaitu perkataan mauquf atau bahkan disebut asar sebelaka, asar saja. Asar, ya, asar. Atau secara mauquf, hadis mauquf yaitu hadis mauquf apa? Hadis mauquf perkataan apa? Perkataan sahabat saja. Ya. Perkataan sahabat itu kadang dimutlakan dengan nama hadis mauquf atau dimutlakan dengan nama asar, ya. Atau dimutlakan dengan nama asar sahabi, qaul sahabi, itu nama-nama. Asar sahabi atau qaul sahabi. Asar itu lebih global. Asar itu masuk ke dalam segala perkataan, baik itu perkataan Rasulullah, baik yang sahih maupun yang dhaif, atau perkataan sahabat atau perkataan tabi'in. Jadi asar salaf gitu. Asar itu asar salaf. Ya. Makanya asari itu sama dengan salafi, ya enggak? Asari sama dengan salafi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya asar sahabi, asar sahabat atau asar sahabi itu jelas. Berarti ini perkataan sahabat. Kalau ini asar Rasulullah berarti ini perkataan Rasulullah. Kalau asar tabi'i maka ini perkataan tabi'i. Kalau asar salaf maka ini biasanya maksudnya adalah entah itu perkataan sahabat atau perkataan tabi'in atau bahkan bisa jadi perkataan tabi'in, itu asar salaf. Ya begitu. Ya. Ini kutipan kalimat pertama. Kalimat kedua, "Wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala zahiri khuffaihi." Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengusap di atas khufnya, bagian atas khufnya. Kalau ini hadis apa? Hadis marfu' namanya. Ya, hadis marfu', yaitu yang dirafa'kan kepada Nabi SAW. Maka layak itu disebut hadis, gitu loh. Oke? Sampai sini paham gak, ikhwan? Jadi kalau seorang sahabat menceritakan sesuatu tentang Nabi atau tentang sesuatu di zaman Nabi, maka itu termasuk hadis. Maka apakah semua kalimat Ali bin Abi Thalib ini termasuk hadis? Iya, ini termasuk hadis dan membutuhkan sanad juga. Dan di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Baik, lanjut, fadhal. Wa iyyakum. An Sufwan bin Asal radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla yanza'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna
walayaliyahunna illa min janabah walakin min ghaid wa baulin wa naumin. Akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Udah, artinya nggak usah. Tenang aja. Artinya biar Anda yang ini. Jangan gusar. Baca Ustaz. Hah? Baca enggak? Nggak usah. Enggak usah. Lanjut aja coba hadis berikutnya. Soalnya relevan ini. Bismillah. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqimi yakni fil mashi 'alal khuffaini. Akhrajahu Muslim. Baik. Sekarang kita akan bicara tentang tauqid. Tauqid al-mash. Ya, tauqid al-mash. Yaitu apa makna tauqid? Berkaitan dengan aqata yuaqitu tauqitan. Nanti ada masalah miqat. Ada miqat, ya tauqid itu pembatasan. Ya. Pembatasan. Tauqid ada dua macam, tauqid makani dan tauqid zamani. Tauqid makani yaitu pembatasan dari segi tempat. Kayak misalnya mau umrah, miqatnya mana? Nah, itu tauqid makani. Kalau misalnya dari arah Madinah, maka miqatnya Dzulhulaifah, maka ini tauqid namanya. Pembatasan permulaan untuk umrah dari mana? Itu miqat. Nah, adapun tauqid zamani, maka ini untuk beberapa ibadah memerlukan miqat zamani. Ya, seperti hukum diperbolehkannya mengusap sepatu dalam wudu, itu ada miqatnya. Ada miqatnya, ada batasan waktunya, durasi ya. Nah, juga di dua hadis ini menunjukkan bahwasanya al-mas' al-khuffain mukhtassun bil hadatsil asghar. Mengusap dua khuf itu hanya khusus untuk hadas kecil saja, untuk wudu. Adapun untuk menanggulangi hadas akbar, maka enggak bisa diusap saja khufnya, melainkan harus dilepas ya. Mandi seperti junub, haid dan nifas. Begitu ya. Maka junub kan harus mandi. Dan mandi itu harus dibuka semuanya. Maksudnya dibuka sepatunya. Ya begitu. Boleh enggak mandi tanpa buka baju, buka celana? Mandi hujan misal. Bisa? Bisa. Tapi kan enggak ada hadis berkaitan dengan itu. Kami junub kemudian kami mandi hujan, enggak. Cuman kalau antum lakukan itu sah atau tidak? Sah insyaallah. Sah. Selama kalau misalnya sepatunya itu merembes airnya dan masuk ke seluruh bagian kaki, ya. Tapi kan itu jadi syubhat. Boleh jadi belum tentu ada bagian-bagian mukhallal antara jari-jari yang tidak kena, jangan-jangan, ya kan? Apalagi kalau sepatunya sepatu tebal. Ya, boleh jadi enggak kena, takutnya gitu, ya. Maka sebaiknya tetap wajib untuk membukanya. Dari Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, dari Safwan bin Assal Al-Muradi, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan tinggal di daerah Kufah. Beliau meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi SAW tentang beberapa hal, dan pernah bersama Nabi SAW untuk melakukan ghazwah sampai sekitar 12 kali peperangan. Ya, dan tanggal atau tahun wafatnya kurang diketahui oleh para ulama. Dan Safwan bin Assal meriwayatkan kana Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safara an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah. Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada kami
jika kami bepergian supaya kami tidak melepas sepatu kami selama 3 hari 3 malam kecuali karena junub, maka ini istitsna, ada pengecualian. Nah, kalau misalnya junub, ya nanti pas bersuci antum lepas. Adapun ketika tidak junub, maka diperintahkan untuk tidak lepas. Taib, sekarang permasalahannya ikhwan, antum lihat. Karena Rasulullah SAW ya'muruna, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami. Dalam kaidah usul fiqih, al-amru al-mutlaqu yufidu al-wujub. Perintah yang mutlak, perintah pada asalnya berfaedah apa? Mewajibkan sesuatu. Mewajibkan sesuatu. Baik. Apakah mungkin suatu perintah ternyata faedahnya tidak, ternyata maksudnya bukan pengajiban? Ya mungkin. Mungkin. Nah, terus kalau bukan pengajiban berarti apa dong? Bisa sebagai penganjuran, bisa sebagai pembolehan atau pengizinan. Jadi sekarang al-amr perintah bisa sebagai al-wujub, pengajiban atau al-ijab, bisa sebagai yaitu an-nadb, yaitu menganjurkan, al-istihbab, bisa juga sebagai al-ibahah, yaitu membolehkan. Itu derajat 3 itu berbeda loh. Al-wujub berarti kan kategori paling atas, yaitu mewajibkan, mengharuskan. Kalau enggak dilakukan terancam apa? Dosa. Nah, bisa juga dengan istihbab. Kalau enggak dilakukan enggak dosa, cuman amat disayangkan gitu kan. Dia kehilangan pahala. Kemudian yang ketiga bisa juga amr lil ibahah, pembolehan. Kalau enggak dilakukan enggak masalah, ngelakuin juga enggak masalah. Ya begitu. Tapi ini karena Nabi SAW yang memerintahkan, maka pastilah kalau mereka melakukan itu ketaatan kepada Rasulullah SAW dan pasti berpahala. Nah, sekarang pilih ikhwan, pilih antum pilih. Perintah di sini untuk mewajibkan, menganjurkan atau membolehkan? Ayo. Membolehkan. Mewajibkan, menganjurkan. Ayo sok. Abu Dimas mana? Abu Dimas mana? Pak Abu Dimas. Gimana? Kok antum makin setelah Dimas pergi antum makin merosot aja Pak, makin ke belakang? Lagi meratap atau gimana nih? Antum dulu paling depan loh Pak. Kita sudah berbangga dengan depannya antum loh. Jadi frontliner loh. Sekarang kok malah jadi paling belakang. Gimana? Mewajibkan, menganjurkan apa? Membolehkan? Menganjurkan. Berarti di sini ada nggak yang bilang mewajibkan? Nggak ada. Bagus. Berarti mewajibkan kita eliminasi. Ya. Imam menganjurkan, imam membolehkan. Tapi yang sahih yang mana nih? Ayo, yang sahih yang mana? Yang sahih mana ya, ikhwan? Ayo, ana tunggu 35 menit sampai jam 9. Ayo, jawab. Kakaknya Hasan. Antum namanya siapa? Lupa mulu. Hadi. Hari. Ya. Orang tua antum selalu hak depannya menamakan anaknya hak semua. Hari Hasan. Antum kakaknya Hasan. Bawahnya Hasan siapa namanya? Hamzah. Kakak antum siapa namanya? Oh, beda berarti. Ya, ayo coba. Antum pilihnya jawabannya apa? Untuk menganjurkan atau membolehkan? Menganjurkan. Kenapa? Sebabnya apa? Ya, hari. Kalau antum bisa jawab, antum boleh libur hari ini kalau dibolehin sama atasan antum. Kalau nggak boleh nggak jadi. Kenapa dianjurkan?
Ayo, call brother, panggil saudara Hasan. Perkuat saudara antum. Atau antum nggak mau biarin aja dia kayak gitu? Hah? Nafsi-nafsi. Kalau dari gelagat antum nggak mau bantu dia, ya udah, oke. Ayo Hari, fadhal. Kenapa antum berkesimpulan ini menganjurkan? Ayo, tafadhal Hari. Ya udah Hari, antum bisa minta tolong dijawab oleh orang yang antum senengin di sini. Ayo fadhal, suruh jawab. Antum sebut nama, sebut nama ikhwan sini yang antum pengen dia yang jawab, biar dirasain. Jangan yang terdekat, jangan, kesian. Dia udah menderita dekat sama antum, jadi cari yang jauh. Dia udah deg-degan dari tadi dekat sama antum. Cari yang jauh, cari yang merasa aman. Karena dekat antum itu resikonya besar. Ayo. Pak Sumardi. Ya? Pak Fardi. Pak Mardi. Oke, ayo fadhal. Jawab. La adri. Ahsanta, bagus. La adri itu jawaban bagus. Anda bingung juga kalau untuk melawan kayak gini tuh enggak tahu. Kalau udah enggak tahu ya udahlah. Oke. Yang benar dianjurkan apa? Tidak. Maksudnya yang benar dianjurkan di sini perintah penganjuran atau perintah pembolehan. Yang saya adalah perintah ibahah, pembolehan, kayak Pak Andik tadi. Kenapa begitu? Karena perintah pada asalnya kan untuk mewajibkan kan ya. Kalau ada indikasi lain yang mengalihkan dari pewajiban bisa menjadi penganjuran. Taib. Tapi di sini kenapa kok ibahah, bolehan? Karena satu, hukum asal mengusap alal khuf itu diberi pilihan boleh, itu satu. Oke, itu satu. Yang kedua, ada kemungkinan para sahabat ketika itu merasa hal ini dilarang. Maka Rasulullah perintahkan supaya terjadi perubahan mindset dan anggapan. Yang tadinya dianggap dilarang karena diperintahkan maka menjadi pembolehan. Gimana, paham gak? Nih, misal ada tamu nih. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, gitu diam. Dibuka pintunya. Pada ngeliatin. Tamunya juga ngeliatin. Tamunya boleh masuk gak? Belum boleh, nggak boleh. Karena apa? Ya nggak dipersilahin kok. Diam. Siapa ya? Kata tamunya, Kang Dadang. Parto gitu. Oh masuk. Perintah bukan ini? Ini pembolehan nggak? Pembolehan setelah sebelumnya dianggap dilarang. Gitu loh. Paham dari sini, Pak? Ya. Ada di antara antum lagi menahan BAB sini. Mau angkat tangan dikira bertanya nanti, gitu kan? Kelihatan mukanya gelisah. Yang lain pada khusyuk, pada dia gini sendiri. Anak kan bingung, antum kenapa, akhi? Antum kecewa sama ana, mukanya kayak gitu. Kasat, sakit perut, Ustaz. Pergi antum, pergi. Sana. WC sana pergi. Ayo sini, pergi sana. Ya. Ini kan perintah buat pergi. Ini perintah ini apakah harus antum pergi? Apakah menganjurkan? Bukan, ana maksudnya adalah membolehkan antum untuk ke WC karena sebelumnya antum merasa pasti di kajian ini enggak boleh ke WC gitu. Jadi ini pembolehan. Maka amarona ya'muruna. Rasulullah memerintahkan kami. Jadi sebagian dari hadis tentang perintah Nabi SAW itu ada yang ternyata bersifat bukan masalah pewajiban atau penganjuran, tapi masalah pembolehan. Contoh yang lain, kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Aku dulu di awal-awal datang Islam melarang kalian untuk ziarah kubur. Maka ziarahlah. Ini bukan dalam rangka menganjurkan sebenarnya, tapi dalam rangka untuk merilis pemahaman baru
buat antum bahwasanya ini boleh, nggak masalah. Namun secara hukum kemudian ziarah kubur hukumnya sunnah. Ya, tapi bukan dengan dalil itu sebenarnya. Dalil itu dalil pembolehan ziarah kubur setelah sebelumnya mindset orang-orang dilarang ziarah kubur karena khawatir kesyirikan. Taib idza kunna safara, ketika kita safar maka alla nanzi'a khifafana thalathata ayamin wa layaliyahunna illa min janabah. Kalau kita safar selama 3 hari itu boleh kita tidak melepas khuf kecuali karena junub. Apakah ini maknanya kalau antum junub terus harus langsung lepas khufnya? Tidak. Maksudnya adalah ketika antum mau mandi junub, antum lepas. Adapun ketika lagi junub, wah junub nih langsung lepas sepatu. Bukan gitu. Ya, kalau antum mau bersuci dari junub maka wajib lepas sepatu. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi ya beliau memerintahkan untuk tidak melepas khuf karena apa? Ghait itu apa? BAB itu ghait. Apa itu ghait? Bukan buang hajat. Hajat itu keperluan. Buang itu pup ya. Sorry, bahasa Indonesia ini kurang relevan loh. Masa BAB buang hajat, menunaikan hajat iya. Kalau membuang hajat salah lah. Hajat itu kan kebutuhan. Masa buang hajat membuang kebutuhan? Berarti nya itu dibutuhkan dong sama dia. Salah. Jadi besok-besok jangan buang hajat, ikhwan. Hajat bukan buat dibuang, buat dikonsumsi, itu hajat. Makanya hajatan kan makan-makan. Kenapa ada hajatan? Karena ada keperluan. Yaitu pernikahan dan semisalnya, kondangan itu hajatan. Ini istilah yang sebenarnya bahasa Indonesia tidak tepat. Menunaikan hajat itu sahih, tapi membuang hajat itu tidak baik, tidak benar bahasanya. Ya. Wa baul kencing, wa naum tidur. Menunaikan hajat BAB dan kencing itu jelas menghilangkan kesucian. Jadi hadas apa? Hadas kecil dia. Penanggulangannya dengan wudu. Maka karena menanggulanginya dengan wudu, maka cukup dengan masah al-khufain, mengusap kedua khuf. Bagaimana dengan tidur? Apakah tidur membatalkan wudu? Iya, kalau misalnya tidurnya itu tidur yang nyenyak. Tidur yang membatalkan wudu barometernya adalah tidur yang kehilangan syuur dan ihsas. Paham di sini? Tidur yang nyenyak barometernya apa? Parameternya tidur yang kehilangan syuur dan ihsas. Apa itu syuur? Syuur itu rasa di hati, fikiran. Ihsas itu indra. Gitu. Itu parameternya tuh. Maka kalau antum tidur tapi masih dengar kajian, maka dia masih ada syuur dan ihsas. Syuur itu di hati. Iya tidur gitu kayak ayam matok gitu. Lagi tidur. Dengar Ustaz, mau apa dengar? Dan masuk ke hati bahkan kehafal di itu. Bahkan ada beberapa orang lebih fokus sambil tidur itu kajian itu. Sambil ngafalin gitu. Iya. Syuurnya ada, ihsasnya juga ada gitu loh. Mungkin mata tertutup, ihsas basari tertutup. Tapi ihsas sam'i mendengar, makanya dia belum dikatakan tidur yang batalkan wudu. Khutbah Jumat. Itu kalau khotibnya sepi, itu jumhur, itu insyaallah akan tidur. The tidur of the jumhur ya. Jumhur bakal tidur. Nah, ada beberapa yang tidurnya ihsasnya hilang. Indranya itu udah enggak begitu berfungsi lagi. Masih syukur masih bisa bernafas dia. Ngorok itu kan berarti syuurnya udah hilang, ikhwan. Dia syuur di hati udah hilang, dia enggak ngerasa. Enggak, orang ngorok tuh rata-rata enggak tahu kodenya itu dirinya itu ngorok, ya enggak? Rata-rata gitu kan, ketika antum ngorok, antum enggak tahu kalau diri antum ngorok. Jahil, enggak tahu karena syuurnya hilang, kesadarannya hilang. Kemudian mendengar khutbah itu udah enggak ada lagi. Maka ketika syuur itu hilang, biasanya dia melakukan hal-hal ya. Ngorok, ngeces tuh. Sampai Anda pernah lihat di suatu khutbah di belasan tahun lalu, sahib Anda, teman Anda pesantren, nunduk dia saking khusyuknya.
Nunduk. Mungkin dia sedang tazkiyatun nufus atau apa gitu ya. Mensucikan jiwanya. Terus yang menarik itu adalah chestnya itu yang ke bawah itu, ya. Dia chestan ludah agak kental, ya. Mau turun enggak, mau naik enggak. Nah itu tuh, anak tontonin dulu waktu dulu pesantren. Apakah ini batal wudunya? Apakah ngeces itu membatalkan wudu? Bukan karena chestnya sebenarnya, karena chestnya ini suci, ya suci dari segi fikih ya. Adapun megangnya jangan ya. Tapi dia batal. Kenapa batal? Karena hilangnya ihsas dan syu'ur. Terutama syu'ur hilang. Ya, gitu. Kalau kan kita mau ngingetin jangan juga, ya kan? Maka ketonton aja gitu. Dulu waktu di sekolahan dulu. Ya. Lah terus kalau misalnya naum seperti ini, tidur nyenyak seperti ini, memang enggak ngorok, ngeces sampai ke bawah gitu. Ya, cesannya aja itu enggak mau digituin mereka. Ludahnya enggak mau, maunya ke atas, jangan tidur di akhi gitu pengennya gitu. Apakah setelah selesai khutbah kita wajib untuk memberitahu dia bahwa dia telah batal? Wajib enggak? Selesai khutbah. Bukan selesai Jumatan. Udah selesai itu mah, selesai khutbah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu bukan khutbah, apa? Aqimis shalah, gitu kan kata khatibnya. Terus yang iqamah siap-siap ya. Allahu akbar, bangunin. Bang. Bangun. Pas bangun ada apa ya? Ada apa? Batal wudunya. Harus diingetin, kalau dia ngotot batal apa? Tidur biasa itu tadi chestnya itu sampai di katrol itu batal nih. Iya, katrol dia. La ilaha ula wa la ilaha ula. Enggak ke atas enggak ke bawah. Oh, udah antum batal beneran enggak sah sholatnya. Ada seperti itu. Ya. Maka orang yang seperti ini dia lepas dari kesucian. Ya, begitu. Yang zahir seperti itu. Dan dia wajib untuk berwudu, dan kalau dia pakai kaos kaki, boleh enggak dia mengusap kaos kaki saja? Jawabannya boleh. Walaupun secara realita jarang, karena kalau ke kamar mandi pakai kaos kaki enggak enak banget ya. Basah nanti kaos kakinya ya. Yaitu teorinya begitu aja, tapi praktiknya itu sebenarnya enggak banyak yang melakukan ini. Kemudian hadis berikutnya, kata Ali bin Abi Thalib, ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 ayamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim, yakni fil masah al khuffain. Nabi SAW menentukan batas atau durasi 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi yang muqim. Jadi dalam masalah mengusap 2 khuf. Maka kalau antum safar dan selalu pakai kaos kaki sampai 3 hari itu boleh. Misal antum safar untuk umrah, sebelum antum naik pesawat antum wudu bersuci, kemudian antum pakai kaos kaki, kemudian pakai sendal ejer ya. Apakah sendal ejer itu sepatu? Kan udah bilang sendal, masa antum bilang sepatu? Ya berarti sendal kan, bukan sepatu. Apakah sah hukumnya masalah khufain? Sah enggak? Karena udah pernah bilang pekan lalu. Kaos kaki sah, boleh selama apa? Menutupi kedua mata kaki, tidak memiliki sobekan atau bolongan yang memperlihatkan warna kulit, dan tidak tipis. Kayak stocking itu nggak bisa. Oke, itu ya. Nah, maka kemudian antum di pesawat, wudu, terus ngusap atas kaos kaki boleh. Antum sampai kemudian Jeddah, sholatnya begitu juga, atau di Madinah, sholat begitu. Antum selama nggak junub ya, nggak junub, maka antum boleh melakukan itu. Misal di Madinah dingin, antum selalu pakai kaos kaki, iya, boleh. Selama kaos kakinya memenuhi kriteria dan tidak dibuka. Kalau misalnya dibuka, berarti udah selesai itu hukumnya, durasinya. Berapa lama kalau safar kayak gitu? 3 hari 3 malam. Begitu. Sejak kapan? Sejak kapan ikhwan? Itu khilaf di antara ulama, tapi antum lihat sejak terjadi hadas pertama kali setelah memakai
kaos kaki itu. Hadas pertama kalinya kapan? Nasjak itu. Oke? Fadl. Adapun untuk mukim maka itu apa? Sehari saja. Nah, sekarang ulama berbeda pendapat. Barometer seseorang dikatakan musafir dengan mukim itu apa? Gitu loh. Masalahnya sebagian ulama mengatakan kalau lebih dari 4 hari maka itu sudah dikategorikan mukim. Lebih dari 4 hari dan dia tahu dia lebih dari 4 hari. Dia tahu dia stay di hotel itu lebih dari 4 hari, maka itu dikategorikan mukim setelah sampai di hotel. You understand? Antum ngantuk ya? Ngantuk kan? Enggak, antum. Ngantuk. Ngantuk gak? Beneran mah. Mumpung ada air nih. Ngantuk. Jujur aja, jujur. Ya, baru sekarang ngangguk. Tadi bilang enggak, sekarang ngantuk. Ngaku aja mana jujur. Karena ana lebih berpengalaman dalam urusan tidur di kajian daripada antum. Pengalaman melihat ya. Gelagat orang tuh kelihatan sebenarnya, yang ngantuk, yang ada pikiran, apa beban hidup itu kelihatan. Ya Hasan ya. Antum enggak ada beban. Iya, karena enggak ada pikiran ya. Sekarang kalau misalnya seseorang 4 hari dia, ini misalnya nih, dia akan safar dinas. Perusahaan nyuruh dia antum observasi di kota Semarang. Misalnya antum observasi itu di situ ada perusahaan madu yang harus antum observasi. Studi banding atau apalah gitu. Antum mana tugasin 7 hari di situ. Dan antum sudah dipesankan tinggal stay di hotel selama 7 hari atau 6 hari. Tapi perjalanan dari Bekasi ke Semarang ini safar enggak? Safar, ini sepakat kita. Tapi ketika dia sudah sampai di hotel, check in, kemudian dan dia sudah tahu dia akan 6 hari di hotel itu, maka pas dia udah sampai di hotel, dia safar atau tidak? Yang sahih adalah bukan tergolong safar. Paham enggak, ikhwan? Kecuali jika memang udah dipesenin 6 hari di hotel itu. Tapi antum bulak-balik ke Grobogan, ke Demak, atau ke Ungaran, yang mungkin kadang-kadang apa? Enggak bermalam di hotel Semarang. Nah ini nomadan seperti ini masih tergolong safar, walaupun sudah dipesankan 6 hari di hotel Semarang. Paham di sini bedanya kan? Kalau misalnya antum mendapatkan paket umroh sampai 12 hari, dan di Mekah dijatahin sampai 6 hari, gitu ya, dijatahin sampai 6 hari. Dan antum stay di hotel, maka wallahu alam menurut pendapat yang lebih sahih ini kalau udah sampai di hotel Mekah bukan lagi tergolong safar karena lebih dari 4 hari. Begitu. Maka hukum qasar dan semisalnya itu tidak berlaku lagi, tapi hukum jama' kalau memang kesulitan boleh berlaku. Ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, masah al-khuffain kalau udah enggak dihukumi safar, mukim, maka sehari semalam saja. 24 jam. Tapi kalau masih dihukumi sebagai musafir, maka 3 kali 24 jam. Oke, gitu ya. Sampai sini paham gak, ikhwan? Paham? Ya, taib, fadl. Thauban. Thauban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum ay yamsahu 'alal 'asaib yakni al-'amaim wat tasakhina yakni al-khifafa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Al-Hakim. Baik, di sini an siapa? Thauban ya. Oh, anak kejauhan. Dari Thauban radhiyallahu anhu. Thauban beliau adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan selalu bersama dengan Rasulullah SAW baik di waktu hadar atau di waktu safar, yaitu selalu bersama Nabi SAW baik pada saat mukim maupun pada saat safar, dan wafat pada tahun 54 Hijriyah. Wafatnya beliau tahun 54 Hijriyah. Dan di sini
Beliau bercerita Rasulullah SAW ba'atha sariyatan, mengutus sebuah sariyah, pasukan. Sariyah itu pasukan. Dan sariyah itu pasukan yang biasa berjalan di malam hari. Ya, sariyah pasukan yang berjalan di malam hari sebagaimana Isra. Ya, tapi di sini biasanya sariyah itu jaysh atau pasukan yang dari hitungan 5 orang sampai 300 itu sariyah. Dan dia di malam hari biasanya berjalannya. Adapun kalau misal di siang hari itu berikhtifa, yaitu bersembunyi. Bersembunyi di sariyah. Dan dalam strategi perang memang harus ada yang namanya sariyah. Enggak semua pasukan itu harus tampak gitu di siang hari. Harus ada pasukan-pasukan yang disembunyikan. Yang pasukan ini hanya berjalan di malam hari. Ya begitu. Nah, karena ini dalam medan perang, maka Rasulullah SAW fa'amarahum an yamsahu 'alal 'asaib, yaitu al-'amaim. Rasulullah SAW memerintahkan pembolehan ya untuk melakukan masah ketika wudu terhadap imamah. Asaib itu imamah. Dan at-tasakhin. Tasakhin di sini sepatu, khuf. Ya. Imamah dan khuf itu boleh diusap. Dan imamah itu bukan taqiyah atau qalansuah yang kita kenal sekarang. Yang anak pakai misalnya, maka enggak bisa, harus dibuka dan normal dia mengusap. Adapun kalau misalnya kok nggak ada yang pakai peci ya, yang di pojok misal pakai ya peci biasa, itu juga dibuka. Jadi imamah itu berupa sorban yang makainya itu udah sulit gitu loh, karena kalau dilepas lagi buat mengusap ini itu sulit, maka dia boleh mengusap salah satu dari bagian atau bagian depan dari imamahnya, nggak masalah. Insyaallah seperti itu, apalagi untuk perempuan ya. Taib, ini jelas insyaallah untuk sorban, dan kita nggak biasa pakai sorban. Ya, kalau pakai syamag yang seperti orang-orang Saudi, maka itu tidak termasuk sorban, karena dia bukan suatu ikatan, melainkan hanya taruh tek gini, terus peci, terus sorban, terus biasa ada, anak nggak tahu namanya, orang Arab tahu, teman-teman tahu, tapi ini namanya apa nih? Kalau di barat jadinya jadi malaikat itu nanti. Iya, menurut mereka ya. Atau mayit pakai inian apa namanya? Atau enggak tahu tuh sebenarnya ada apa sih arti neon lampu gini kayak di atas orang meninggal tuh apa ya, Ikhwan? Tahu enggak antum maksudnya apa? Hah? Antum tahu enggak ya apa yang antum ngomongin? Tahu kan? Tapi tahu enggak ini yang di atas ini apa, kok orang udah mati gitu loh. Kadang-kadang pakai sayap. Tapi main gitar gitu kadang-kadang. Itu terus ada di sini, apaan sih gitu loh. Khayalan ya. Enggak, ininya tuh apaan? Apa menunjukkan dia udah mati atau gimana? Ya, Allah alam. Jadi orang Saudi atau orang Kuwait atau misalnya kan pakai sorban gini, terus pakai ini biasanya ya. Kalau di Saudi itu biasa yang pakai gininya ada gininya bukan bando sih apa, bulatan gini biasanya orang yang dekat dengan penguasa atau para penguasa biasa gitu. Kalau ulama-ulama pada umumnya tidak pakai yang bulatan ini, dia hanya pakai samarnya aja sama sorbannya aja sampai dan pecinya aja. Begitu. Nah, juga di Saudi itu pakai pakaian jubahnya itu juga kelasnya beda-beda, Ikhwan. Enggak semuanya sama. Kalau pakai jubah biasa putih biasa itu orang umum banyak, bahkan penonton bola juga banyak pakai itu. Nonton bola aja di stadion pakai. Itu para masyayikh itu yang nonton itu. Iya, jenggotnya panjang pakai ini. Iya. Para masyayikh itu. Enggak tahu kalau ada jegel tackle itu, ittaqillah ya akhi, ittaqillah gitu. Nah, kalau misalnya yang pakai jubah terus ada penutupnya, ada istilahnya namanya itu. Terus ininya warna emas, maka ini biasanya ulama yang memang masyhur dan dikenal, enggak sembarangan. Antum kalau misalnya pakai itu semua, sorban merah putih Saudi, terus pakai jubahnya juga ini kayak berlapis kuning emas,
mukanya muka Wonosobo, ya nggak enak, nggak cocok. Nggak usah. Bikin malu itu nanti, bikin malu. Iya, bikin malu. Ya, karena itu levelnya berbeda, ikhwan. Jadi pakaian di sana juga berlevel-level. Ya, di sini di Indonesia juga gitu ya, ikhwan. Ya, kadang-kadang pakaian itu menunjukkan levelnya seseorang. Ya, gitu. Taib, lanjut. Lanjut, fadhal. Ahsanallahu ilaik. Wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anas marfu'an idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima falyusalli fihima wa la yakhla'uhuma in syaa'a illa minal janabah. Min janabah. Ahsanta. Sekarang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara mauquf. Nah, secara mauquf berarti ini nanti jadi perkataan Umar bin Khattab. Tapi dari Anas bin Malik secara marfu'. Apa bedanya mauquf dan marfu' tadi, ikhwan? Mauquf itu kembali kepada Nabi, kalimat sahabat. Kalimat sahabat Nabi itu mauquf ya. Adapun kalau marfu' kalimat siapa? Kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Bisa tahu perbedaannya? Maka kalau dari hadis Umar bin Khattab, perkataan idza tawaddaa ahadukum sampai akhirnya itu dinisbatkan kepada, ayo sok. Pahami baik-baik dong, ayo. Kalau dari riwayat Umar, perkataan idza tawaddaa ahadukum sampai akhirnya itu dinisbatkan ke perkataan siapa? Perkataan Umar bin Khattab sendiri gitu. Tapi kalau dari riwayat Anas bin Malik, maka perkataan idza tawaddaa ahadukum itu kembali ke Rasulullah SAW. Itu maknanya. Jadi ada hadis mauquf, ada hadis marfu', ada hadis mauquf dan ada hadis maqtu'. Hadis marfu' itu ma nusiba ila Rasulillah SAW min qaulin aw fi'lin. Apa yang ternisbatkan kepada Rasulullah SAW dari perkataan atau perbuatan. Adapun hadis mauquf, maka ini ma udhifa ila as-sahabi min qaulin aw fi'lin. Apa yang ternisbatkan kepada sahabat dari perkataan maupun perbuatan. Adapun hadis maqtu', maka ini ma nusiba ila as-salaf, ma nusiba ila tabi'i. Ya, ternisbatkan kepada tabi'i. Oke? Itu maqtu'. Ya, hadis maqtu' namanya. Baik. Apa di sini katakan idza tawaddaa ahadukum wa labisa khuffaihi? Jika seorang dari kalian berwudu dan memakai khufnya, falyamsah alaihima, maka hendaklah apa? Dia mengusap bagian atasnya. Wasalli wal yusalli fihima, dan hendaklah dia salat dengan memakai kedua khuf itu, enggak masalah. Ya. Wala yakhla'huma in syaa'a illa min janabah, dan janganlah dia melepasnya jika dia ingin kecuali karena junub. Nah, kalau junub maka dia lepas pas mau apa? Mandi junub. Gitu, oke? Mafhum sampai sini insyaallah. Ini jelas insyaallah ya. Baik, lanjut fadl. Kita habisin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhkhasa lil musafiri salasata ayyamin wa layaliyahun walil muqimi yawman wa laylatan idza tatahhara fala bisa khuffaihi an yamsaha alaihima. Baik, hadis Abu Bakrah ini juga sama mafhum ya, bisa dipahami. Dari Nabi SAW, annahu rakhkhasa lil musafiri thalathata ayyamin wa layaliyahunna. Nabi SAW memberikan keringanan untuk mengusap bagian atas kedua khuf berapa lama? 3 hari 3 malam bagi siapa? Musafir. Dan 1 hari 1 malam bagi muqim. Idza tatahhara falabisa khuffaihi amyan sahabihima. Nah, ini ada tambahan faedah. Apabila dia bersuci lalu memakai kedua khufnya. Ini seperti hadis yang pertama kali itu. Ya. Yang Rasulullah SAW menolak untuk Iya, hadis Mughirah bin Syu'bah. Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Dengan faedah apa? Dengan faedah yaitu hukum masal khuffaini ini berlaku jika orang ini memasukkan kedua kakinya ke sepatunya dalam keadaan suci, udah wudu.
Bukan dalam keadaan junub, bukan dalam keadaan tidak suci. Paham ya? Jadi sebelum pakai sepatu atau kaos kaki itu, antum wudu dulu supaya suci gitu loh. Maka baru bisa berlaku hukumnya. Adapun kalau antum ujuk-ujuk antum pakai gitu aja, padahal antum habis kencing, enggak wudu, maka ini tidak berlaku hukum-hukum masul khafain. Enggak boleh antum wudu terus diusap kakinya saja, diusap kaos kakinya, enggak sah wudunya. Enggak sah wudunya karena antum mengenakan kaos kaki atau sepatu itu dalam keadaan tidak bersuci. Ya, paham ya insyaallah ya. Taib, akhir syai', tafadhal. An Ubay ibn Imarah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu 'ala al-khuffain qala na'am qala ya enggak, bukan qala na'am, bukan. Mana maksud? Qala na'am. Qala enggak, kurang ajib, kurang zen. Qala na'am. Oh. Ketawa wae. Qala na'am. Qala yauman, qala na'am. Enggak suka Anda dengar. Qala na'am. Na'am. Qala na'am. Na'am. Qala na'am. Qala yauman, qala na'am. Qala yaumain. Na'am. Nah, tegaslah. Na'am. Na'am. Qala yauman, qala na'am. Qala antum enggak tegaan ya orangnya. Iya, Ustaz. Lembut, Ustaz. Kelembutan hati antum, masyaallah. Latif. Masyaallah. Alif batak saji mahakha. Ya, fadal. Qala yauman, qala na'am. Qala wa yaumaini, qala na'am. Qala Anda enggak bisa terima dengan kelembutan ini. Enggak. Hati Anda enggak enak dengar ini. Enggak benar. Anda enggak biasa dengar itu. Sejak dari dulu sampai sekarang, na'am. Ya akhi ta'al. Na'am. Enggak. Na'am. Na'am. Ayo. na'am. Gitu, Ustaz. Naknya itu antum tekenin. Na'am. Na'am. Ah. Susah ya, Bang. Susah. Qala yauman, qala na'am. Qala yaumaini, qala na'am. Ustaz. Hah? Fasil. Susah. Salasah. Qal wa salasata ayyamin, qala na'am wa ma syi'ta. Ya, masyita, ya udah masyita, sakarepmu, masyita sakarepmu wes. Terserah antum mau apa. Terus dijawab langsung loh. Taib. Akhrajahu Abu Dawud wa Ya. qala laisa biqawi. Taib, ahsan. Di sini lihat Rasulullah SAW. Dan tadi ada taib. Di sini ada Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Ubay bin Imarah bukan Rasulullah. Ubay bin Imarah bertanya ke Rasulullah, "Wahai ya Rasulullah, amsahu 'alal khuffain?" Ya Rasulullah, bolehkah aku mengusap dua khuf? Tadi ya amsahu gitu kan? Bolehkah aku mengusap dua khuf? Maka kata Rasulullah SAW, "Na'am." Qal, berapa lama nih? Yauman, satu hari? Maka Rasulullah menjawab, "Na'am." Maka bertanya lagi, "Yaumain? Dua hari boleh enggak ya Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Na'am." Kemudian ditanya lagi, "Wa thalathah? Tiga hari?" Beliau menjawab, "Na'am wa ma syi'ta." Gitu. Ketawa. Oh, masyaallah. Dan hadis ini dhaif. Nah, dhaifnya di sini dalam sanadnya dan wallahu alam jika misal memang hadis ini dhaif dan zahirnya hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih atau hasan, maka dikhawatirkan hadis ini termasuk hadis munkar. Ya, itu kalau dipahami memang betul-betul hadis ini dhaif. Namun wallahu alam jika memang dimasukkan oleh Ibnu Hajar di sini dan mengatakan bahwasanya Ibnu Hajar mengatakan hadzal hadis laisa biqawi gitu. Nah, ini menunjukkan Ibnu Hajar pun setuju dengan itu bahwa hadis ini tidak kuat. Ya, berarti hadis ini dhaif. Dan penulis yaitu Ibnu Hajar menyebut ini supaya kita mengetahui keadaan hadis ini yang dhaif, karena hadis ini secara surahatan jelas-jelas Nabi SAW membebaskan tauqid.
ya, na'am, wa ma syi'ta, terserah kamu mau berapa hari gitu kan. Zahirnya kan sampai berapa puluh hari juga enggak apa-apa gitu. Tapi wallahu alam karena hadis ini dhaif, maka hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk membebaskan tauqid sehingga boleh sampai saja, boleh sampai kapan saja. Melainkan setelah 3 hari bagi musafir, maka dia wajib untuk melepasnya dan dia wudu pada waktunya dengan wudu normal tanpa masah al-khuffain. Kalau dia mau melanjutkan durasi baru, maka dia wudu dulu, kemudian dia mengusap kedua khufnya gitu. Dan untuk mukim pun begitu, 1 hari 1 malam saja. Kalau mau melanjutkan durasi lebih dari 1 malam, maka dia harus lepas itu khufnya, dia berwudu dan dia kemudian silakan masukkan lagi kakinya ke dalam khufnya. Ya, taib. Alhamdulillah tentang masahul khuffain kita telah selesai. Pada pertemuan berikutnya insyaallah mungkin 2 pekan lagi karena Senin depan pekan pertama ada kajian di Depok. Jadi insyaallah pada 2 pekan lagi kita akan mulai insyaallah pembahasan pembatal wudu. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah ikhwan sampai seterusnya ini. Masih banyak ilmu yang belum kita gali, masyaallah. Mudah-mudahan bisa sampai bab muamalah. Sampai halaman 300 berapa 400 itu kalau kita Allah taala istiqomahkan sampai khatam kitab ini, masyaallah. Ya, berarti Allah taala rahmati kita dengan ilmu ini. Jadi ini kitab yang sangat tebal. Walaupun kita baru sekarang sampai hadis 61 di kitab terjemahan, tapi sudah sangat baik alhamdulillah dengan istiqamah membahas fikih ini. Ada pertanyaan ikhwan? Fadhal kalau ada pertanyaan. Soal? Fadhal, Pak Wahyu, Bang Wahyu, Om Wahyu, udah Wahyu, fadhal. Ustaz, mengenai safar tadi Ustaz. Contohnya gini Ustaz, waktu kemarin saya pulang ke Padang Ustaz ya, saya beli tiket berangkat, cuman tiket pulangnya belum dibeli. Jadi selama di Padang itu saya mengkosar sholat. Iya. Berapa hari? Kan saya nggak niat menetap di Padang itu, maksudnya mungkin berapa hari antum di Padang? 5 harian Ustaz. Antum 5 hari di satu rumah? Iya. Iya, itu lebih dari 4 hari. Sebenarnya antum bukan musafir ketika antum udah sampai rumah antum bukan musafir. Ayo sok. Ayo loh, ketahuan kan? Saksikan wahai kaum muslimin. Enggak, ketika itu kan antum menganggap antum musafir. Maka khalas terjadilah hukum ketika itu. Begitu loh. Karena mungkin antum ketika itu mengambil pendapat bahwasanya beberapa hari pun ketika itu memang tidak bermaksud bermukim di situ selamanya, maka tergolong musafir. Itu ada pendapat ulama begitu. Ada, tetapi wallahu alam yang lebih ana pilih adalah jika memang sudah tahu lebih dari 4 hari dia akan menetap di situ, maka itu sudah menjadi bukan musafir. Karena kalau diliberalkan, memang ada beberapa dalil yang menunjukkan itu. Nabi SAW dalam peperangan sampai 2 bulan loh. Tapi kan itu kan dalam perjalanan perang, beda dengan homestay atau tempat stay. Kalau misalnya kayak gitu nanti para mahasiswa, bahkan antum umumnya sekarang musafir semua nih. Ya enggak? Antum dari mana sok? Ayo, Hari. Jawa Timur. Hasan dari mana? Sama. Berapa lama antum di Bekasi? Kapan pulang kampung kemarin terakhir? Lebaran Idul Fitri. Rencana sampai kapan? Sampai lebaran lagi. Berarti sekitar 300 sekian hari gitu kan? Sekarang antum musafir apa mukim? Tuh, antum aja ngaku mungkin. Kalau misalnya kita katakan ya bebas, yang penting bukan tanah kelahiran, bukan tanah domisili. Ya nanti rata-rata malah merasa dirinya musafir. Anak-anak kampus misalnya di UI di mana gitu kan? Banyak dari mereka atau orang-orang yang kerja tiap hari pulang pergi tiap weekend ke Bandung pulang, kan banyak tuh. Sekarang pertanyaannya dia mukimnya di mana tuh? Padahal asli Bandung, medok Bandung. Ya. Aslinya orang Bandung. Kemudian kalau maghrib minggu sore dia balik ke Jakarta karena Senin pagi udah harus masuk kuliah masuk kerja.
Jumat sore itu balik ke Bandung. Ya enggak? Kan kayak gitu banyak tuh. Nah, pas sampai Bandung, sampai rumah orang tuanya, dia musafir atau mukim? Asli Bandung, bahkan KTP Bandung, bro. Pas sampai rumah di Bandung ketemu sama orang tuanya, musafir sama mukim? Ayo, sok. Musafir. Walaupun itu rumah orang tuanya. Boleh enggak dia qasar? Boleh. Tapi lebih afdal dia enggak qasar. Kalau dia udah di rumah, ya ngapain qasar, kan gampang. Salat aja full. Enggak wajib berjamaah, enggak wajib puasa di siang hari Ramadan ya. Tapi ketika dia udah sampai di Bekasi, musafir bukan? Bukan. Gitu Pak Wahyu. Antum coba aja lakukan itu tiap weekend ke Padang pulang. Togut, bangkrut. Karena hanya menyarankan. Kalau antum lakukan alhamdulillah, enggak lakukan juga enggak maksa kok. Ya begitu. Jadi kalau tiap weekend antum pulang ke Padang pakai pesawat seret gitu kan, sampai Padang musafir antum. Karena cuma 2 hari. Tapi ketika ketika Ahad sore antum balik kemari, sampai kemari Bekasi, antum tergolong apa? Mukim. Karena antum sudah ada rumah atau kontrakan di sini dan menetap lebih dari 4 hari. Gitu. Oke, besok-besok jangan begitu lagi, ya. Ada lagi Fadhal. Terkait mengusap khuf untuk dari 3 malam itu apakah terhitung dari seandainya kita batal pertamanya tuh di siang hari, berarti ketemunya di siang hari lagi untuk hari pertamanya, atau hitungannya per malam per hari? Ini yang mukim. Ya, enggak untuk yang musafir. 3 hari dong. Ya 3 hari, hitungannya per batalnya kan yang pertama itu Ustaz kan. Nah, Ya, itu menurut salah satu pendapat ya. Itu seandainya kita batalnya di siang hari, apakah siang hari setelahnya baru terhitung sehari semalam atau Betul. malam? Siang hari setelah itu di waktu yang sama terhitung 1 hari. 2 hari di siang yang sama, di momentum siang di jam yang sama 2 hari. 3 harinya itu terakhir. Berarti bukan per hari hitungannya bukan per malam ya. Ya, Dihitungnya per pasnya waktu dengan hadas pertama. Gitu. Baik. Ada lagi, ikhwan? Abdul Yamin. Nama Abdul Yamin itu enggak boleh sebenarnya. Karena di antara nama Allah Azza wa Jalla tidak ada nama Allah Azza wa Jalla Yamin, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, kenapa mas kawin itu disebut sedekah? Seperti yang pada di surat Nisa ayat 4. Apa ini sedekah kata beda? Sedekah termasuk mas kawin itu termasuk sedekah, namanya sodak. Dalam istilah fikih juga disebut sodak. Dan dia juga termasuk bagian dari sedekah. Karena sodak di sini menunjukkan sidqnya dia, jujurnya dia dalam menginginkan wanita itu, maka diperlukan mas kawin. Orang kalau serius ingin sama perempuan ini, maka kalau dia serius akan ada tanda keseriusannya berupa apa? Mas kawin yang disebut sodak, atau disebut nama lainnya mahar. Ya, sodak itu menunjukkan sidqnya dia, jujurnya dia dalam menginginkan perempuan ini, itu sodak. Dan termasuk bagian dari sedekah juga karena pemberian. Segala pemberian itu sedekah. Juga bertanya, apa beda ghuslu dengan ghusl? Kalau ghusl itu membasuh, kalau ghusl itu lebih ke mandi. Ghusl itu bisa dia berupa isim masdar dari ightasala yaghtasilu ightisalan, maka ghusl. Tapi kalau misalnya ghusl itu masdar, bukan isim masdar. Masdar dari ghasala yaghsilu. Bedanya ghasala yaghsilu itu mencuci. Ighsil yadaka, cucilah tanganmu, bukan mandikan tanganmu. Tapi ightasil, maka ini lebih ke memandikan sesuatu. Memandikan itu berarti seluruh bagiannya, seluruh tubuhnya, seluruh yang ada padanya. Itu ightisal, ghusl. Biasanya gitu, ghusl. Makanya mandi junub disebut ghuslul janabah, bukan ghuslul janabah. Ghuslul janabah. Begitu ya? Ya udah, seperti itu. Ya. Baik, ikhwan, ada lagi? Cukup insyaallah. Baik, kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.